Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami pada malam yang ke-21, dan di malam ini kami telah menamatkan lagi satu juz Al-Quran. Mudah-mudahan malam besok satu juz lagi, sehingga kami dapat lebih mengerti, memahami Al-Quran. Dari SPBU Bypass Bukit Tinggi kami melakukan sholat ini, dan selawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya teringat satu kali waktu masih memeriksa kehamilan, dan seorang ibu yang hamil di bulan puasa memeriksakan diri. Saya katakan pada ibu itu, beruntung sekali ibu saat ini, kata saya sewaktu memeriksanya. Kenapa? Tanya si ibu dengan rasa ingin tahu. Lalu saya jawab, karena sekarang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ibadat sangat tinggi nilainya. Namun yang lebih penting, kebetulan sekali terjadinya kehamilan di saat-saat bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan besar untuk mendidik anak yang sedang dalam kandungan. Di bulan Ramadan inilah saat yang terbaik memperkenalkan Allah pada bayi yang ada dalam kandungan. Di bulan ini pula lah yang terbaik membaca Al-Quran, sehingga pahalanya berlipat ganda. Dan ayat demi ayat yang dibaca sebagai memperkenalkan dan memberitahu sentuhan-sentuhan agama kepada anak yang dalam kandungan. Maka selalu dianjurkan pada ibu hamil sewaktu hamilnya membaca surat Yusuf, dengan harapan jika kelak lahir bayinya laki-laki dapat menyerupai Nabi Yusuf yang ganteng, gagah perkasa, berwajah tampan, pintar, jago mengelola keuangan dan ekonomi negara, seorang ahli kimia yang bisa menyimpan padi dan gandum untuk persiapan selama 14 tahun. Sampai saat ini belum ada ilmu bagi orang-orang yang mampu menyimpan makanan selama 14 tahun tanpa berobat. Makanya kita ingat sejarah itu, selama 14 tahun makannya disimpan menghadapi musim kering dan musim kemarau selama 7 tahun. Dan kepintaran Nabi Yusuf itulah seorang ahli kimia yang dapat dan memelihara gandum sampai belasan tahun tanpa rusak, tanpa beracun, dapat dimakan kembali oleh seluruh penduduk negeri. Karena ketampanan dan keelokannya lah Zulaikha yang sangat ayu dan cantik pun tergoda, tidak bisa menahan dan mengendalikan nafsunya. Orang yang hamil juga dianjurkan untuk membaca surat Maryam, agar jika kelak lahir anaknya bayi perempuan, dengan harapan dan doa sesuai dengan surat yang dibacanya, kiranya anaknya terkandung lahir dan berbudi serta berpaling seperti Maryam yang suci, cantik, elok, dan santun pada semua orang. Para pemirsa yang berbahagia, dengan membaca ayat demi ayat di bulan Ramadan dan juga dengan niat mendidik anak dan mendoakan kiranya anak yang terlahir kelak menjadi anak yang saleh. Ibu hamil beramal agar bayi mengenal
getaran-getaran Allah. Para ilmuwan sepakat bahwa getaran di saat melakukan hubungan suami istri akan mengimbas pada tingkah, pola, dan perilaku anak yang dilahirkan. Maka ada doa-doa yang dipanjatkan ketika akan melakukan hubungan suami istri. Di bulan puasa, orang menjaga sekali apa-apa yang dimakannya. Tidak ada yang mau memakan makanan yang haram. Di bulan puasa, dia harus banyak beribadah, sehingga berbekas pada kandungannya, sehingga akan mendapatkan anak yang saleh. Karena yang dimakan didapat dari yang baik, mempengaruhi kuota anak. Kalimat azan memberi getaran pada kalbu anak yang dilahirkan. Getaran-getaran jiwa inilah yang bagus untuk pendidikan anak. Ibu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ibu harus mengembangkan nuansa agama dan merambah pada pendidikan anak sejak dari pembuahan sampai anak bisa berdiri sendiri, dan harus diajarkan tauhid dan sholat. Ibu mengajarkan ad-din, agama pada anak, dan berapa banyak ibu yang rusuh melihat anak yang tak pandai berpiano, tapi intens perasaannya saat anaknya tak pandai baca Al-Quran dan tak pandai sholat. Dimanapun ibu berada, dia tak bisa lepas kontrol. Walaupun di kantor, dia masih mengontrol anak dalam kondisi yang tak pernah lepas. Dan para pemirsa yang berbahagia, putra dan putri itu adalah bahagian kehidupan dan darah dagingnya. Maka jikalau dia marah, dia memarahi dirinya sendiri. Dan dengan menyebarkan kasih sayang, berarti dia sedang mengasihi dan menyayangi dirinya sendiri. Hubungan abadi itu hanya bisa diatur lewat hubungan agama. Saling mengajak ke kebaikan, saling berbahasa manis. Dia mengajarkan anaknya ilmu. Ilmu adalah amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang mencari cahaya ilahi, bukan sekadar cari gelar atau cari kekuasaan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya katakan saya kasih selamat kepada ibu yang hamil di bulan Ramadan, di bulan puasa, kesempatan sekali untuk mendidik anak. Karena di bawah telapak kaki ibu itu ada surga. Dengan melangkahkan kakinya, ibu bisa mengantarkan anaknya ke surga. Dan di bulan Ramadan juga kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menghantarkan anak ke surga, sekaligus untuk bersama-sama dengan kita dia menggapai surganya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.